Bagaimana jika sebuah hinaan legendaris justru menjadi pemicu lahirnya sebuah ikon? Ini bukan sekadar cerita tentang mobil super. Ini adalah kisah tentang ambisi, harga diri, dan bagaimana amarah yang ditempa dengan kejeniusan bisa mengubah seorang anak petani menjadi raja otomotif dunia. Inilah kisah Ferruccio Lamborghini, pria yang konon diremehkan oleh raksasa industri Enzo Ferrari, dan kemudian bersumpah untuk membangun mobil yang lebih hebat. Dan semua ini, ironisnya, dimulai dari komponen yang dianggap bermasalah, kopling. Kisah ini adalah bukti bahwa terkadang kritik paling tajam bisa menjadi bahan bakar terbaik. Dari ladang anggur yang sederhana, lahir sebuah simbol kemewahan dan kecepatan yang menggetarkan dunia. Bayangkan ini, seorang industrialis kaya raya, pelanggan setia yang sudah membeli beberapa mobil Ferrari, datang dengan niat baik untuk memberi masukan teknis. Namun, alih-alih didengar, legenda mengatakan ia disambut dengan kalimat dingin dari sang maestro, Enzo Ferrari. Masalahnya bukan pada mobilnya, tapi pada pengendaranya. Cerita yang beredar bahkan menyebutkan Enzo menambahkan, "Urusi saja traktormu, dan biarkan aku yang mengurus mobil sport." Bagi pria bernama Ferruccio Lamborghini, kalimat itu seperti sebuah deklarasi perang. Di hari itu, dengan harga diri yang terluka, sebuah sumpah terucap di dalam hatinya. Sumpah untuk menciptakan sebuah mahakarya yang tidak hanya akan menyaingi, tetapi juga melampaui mobil-mobil buatan Enzo Ferrari. Untuk memahami skala pembalasan ini, kita harus kembali ke akarnya. Jauh sebelum logo banteng mengamuk menjadi simbol status global, Ferruccio Lamborghini adalah seorang anak laki-laki yang lahir pada 28 April 1916 di sebuah desa kecil di Italia. Ia terlahir dari keluarga petani anggur dan takdirnya seolah sudah ditulis untuk meneruskan usaha keluarga. Namun, Ferruccio punya panggilan jiwa yang berbeda. Garasi ayahnya adalah taman permainannya, ia terpesona oleh deru mesin, bukan oleh tanah dan tanaman. Ketertarikannya pada dunia mekanik membuatnya menempuh pendidikan teknik, di mana bakat alaminya terasa tajam. Panggilan negara membawanya ke Perang Dunia II. Dia ditempatkan di Angkatan Udara Kerajaan Italia, di mana keahlian mekaniknya benar-benar diuji. Di tengah keterbatasan sumber daya perang, Ferruccio menjadi ahli improvisasi. Dia menguasai seni memperbaiki mesin-mesin kompleks dengan suku cadang apapun yang bisa ia temukan. Sebuah keahlian yang kelak menjadi fondasi kerajaannya. Ketika perang usai, Italia hancur lebur. Tapi di mata Ferruccio, puing-puing sisa kendaraan militer adalah harta karun. Dengan kejeniusan mekaniknya, ia menyulap rongsokan perang itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Italia untuk bangkit. Traktor. Pada tahun 1948, ia mendirikan Lamborghini Trattori. Traktor pertamanya adalah sebuah keajaiban rekayasa pada masanya. Kabarnya dilengkapi inovasi cerdas berupa fuel atomizer. Alat ini memungkinkan traktor dinyalakan dengan bensin, lalu beralih ke solar yang lebih murah untuk operasional. Solusi ini membuat traktornya sangat efisien dan ekonomis. Jawaban sempurna bagi para petani Italia. Bisnisnya meledak. Dalam waktu singkat, Lamborghini Trattori menjadi salah satu produsen traktor terkemuka di Italia. Kesuksesan ini mengubah anak petani itu menjadi seorang industrialis kaya raya yang akhirnya mampu membeli mobil-mobil sport terbaik di dunia, termasuk beberapa Ferrari. Sebagai pencinta mesin, Ferruccio mengagumi Ferrari 250 GT miliknya. Namun, sebagai seorang mekanik ahli, ia merasa ada yang kurang. Ia frustasi dengan kopling mobilnya yang dianggapnya terlalu lemah dan sering rusak. Bahkan, menurut anekdot yang populer, ia merasa beberapa komponen kopling yang dipakai Ferrari mirip dengan yang ia pasang di traktornya. Dengan niat baik, Ferruccio memutuskan untuk bertamu langsung dengan Enzo Ferrari. Ia datang bukan untuk mengeluh, tapi untuk menawarkan saran teknis. Disinilah cerita berubah menjadi legenda. Enzo Ferrari yang dijuluki Il Commendatore atau Sang Komandan adalah sosok yang dikenal sangat bangga dengan karyanya dan tidak suka dikritik.
Pertemuan yang dibayangkan Ferruccio sebagai diskusi produktif, konon berakhir dengan penolakan mentah-mentah dan hinaan yang membekas itu. Ferruccio meninggalkan markas Ferrari bukan dengan kepala tertunduk, tapi dengan api balas dendam yang berkobar. Amarahnya ia ubah menjadi visi yang jernih. Jika Enzo tak mau membuat mobil yang sempurna, maka ia yang akan melakukannya. Keputusannya cepat dan radikal. Pada tahun 1963, hanya beberapa bulan setelah pertemuan legendaris itu, ia mendirikan Automobili Lamborghini. Ia sengaja membangun pabriknya di Santa Agata Bolognese, sangat dekat dengan Modena, kandang Ferrari. Ini adalah sebuah tantangan yang dilempar tepat di halaman belakang sang rival. Ferruccio tahu ia tak bisa sendirian. Ia mengumpulkan sebuah tim impian. Ia merekrut insinyur brilian seperti Giotto Bizzarini yang merupakan salah satu otak di balik mesin V12 legendaris Ferrari, serta talenta-talenta muda berbakat seperti Gianpaolo Dallara dan Paolo Stanzani. Tugas mereka jelas, ciptakan mesin V12 dan sasis mobil GT yang superior, tanpa kompromi. Dunia otomotif menunggu dengan skeptis. Namun di Geneva Motor Show tahun 1964, semua keraguan sirna. Automobili Lamborghini meluncurkan mobil pertamanya, Lamborghini 350 GT. Dunia terkesima. 350 GT adalah sebuah mahakarya. Bodinya yang elegan dirancang oleh karoseria Touring dan di bawah kapnya terpasang mesin V12 3,5 liter yang bertenaga sekitar 320 daya kuda. Mobil ini mampu melesat hingga 250 km per jam. Namun, dengan tingkat kemewahan dan kenyamanan yang luar biasa persis seperti janji Ferruccio. 350 GT langsung menetapkan Lamborghini sebagai pemain serius di arena mobil sport mewah. Sumpah itu telah terpenuhi. Tapi itu baru pemanasan. Jika 350 GT adalah jawaban untuk Ferrari, mobil berikutnya adalah sebuah pernyataan yang mengubah dunia. Pada tahun 1966, Lamborghini kembali mengguncang Geneva dengan memperkenalkan Lamborghini Miura. Miura adalah pukulan telak yang merobohkan tatanan dunia otomotif. Banyak yang menganggapnya sebagai supercar sejati pertama di dunia. Desainnya hasil karya Marcello Gandini muda dari Bertone, begitu sensual dan agresif. Inovasi terbesarnya adalah menempatkan mesin V12 melintang di bagian tengah belakang mobil, sebuah tata letak yang sebelumnya hanya ada di mobil balap. Konsep main engine ini menjadi standar emas bagi semua supercar setelahnya. Dengan kecepatan puncak sekitar 280 km per jam, Miura adalah mobil produksi tercepat di dunia pada masanya. Kisah Ferruccio Lamborghini adalah pelajaran abadi tentang bagaimana mengubah hinaan menjadi warisan. Ia mengubah sisa-sisa perang menjadi fondasi kekayaan. Dan yang terpenting, ia mengubah sakit hati menjadi sebuah mahakarya yang mengaum di jalanan seluruh dunia. Ia membuktikan bahwa latar belakang sederhana bukanlah penghalang untuk mimpi yang luar biasa. Logo banteng mengamuk yang ia pilih bukanlah kebetulan. Ferruccio lahir pada 28 April di bawah zodiak Taurus, sang banteng. Karakter banteng petarung, kuat, tak kenal takut, dan selalu siap menyerang adalah cerminan sempurna dari semangatnya. Ia menantang raksasa dan menang dengan caranya sendiri. Kisah Ferruccio mengajarkan kita bahwa terkadang penolakan paling menyakitkan bisa menjadi bahan bakar terbaik untuk mencapai kehematan. Menurut kalian, siapa lagi tokoh inspiratif yang ceritanya lahir dari sebuah tantangan besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di cerita viral berikutnya.